Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Pertama yang utama, wajib bagi kita untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat qudrah, iradah, inayahnya. Alhamdulillah kita sampai dengan akhir-akhir Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang wajib, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak kita nanti dapat dikumpulkan bersama-sama orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau sampai pada diri kita, keturunan kita, anak cucu kita, dan bagi nusa dan bangsa Nusantara. Dan mudah-mudahan syafaat beliau sampai pada kita semua. Hadirin, sebagaimana kita semua sudah menyadari bahwa pada bulan Ramadan ini, di samping kita diperintahkan untuk puasa di bulan Ramadan, kita juga diperintahkan untuk membayar zakat, yakni zakat fitrah. Secara umum kalau kita lihat pengertian zakat itu, pertama, bersih, suci, berkah, dan berkembang. Kalau kita lihat dari pengertian para ahli, terutama para imam yang sudah masyhur, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka sepakat bahwa zakat itu berfungsi sebagai pembersih harta dan pensuci jiwa. Jadi zakat itu berfungsi sebagai pembersih harta dan mensucikan hati. Dua makna ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam firman Allah bahwa kewajiban zakat itu adalah benar-benar wajib dan selalu digandeng dengan sholat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Itu artinya ketika kita wajib melaksanakan sholat yang kita tidak rutin melaksanakan seperti ini, kita juga berkewajiban untuk melaksanakan zakat. Yang kita kenal zakat itu ada dua, yakni zakat fitrah yang nanti sebentar lagi akan kita laksanakan, yakni tepatnya
sebelum waktu sholat Idul Fitri. Maka kalau sudah sampai mendekati sholat Idul Fitri itu sudah masuk dalam batas rumah. Jadi sebelum Idul Fitri, sehingga banyak para pengumpul zakat atau amil zakat atau amil zakat yang biasanya itu ada di masjid, ya, itu satu hari sebelumnya sudah stop pengumpulan zakat, karena ini nanti berkaitan dengan pembagian zakat pada mustahik, para yang berhak. Nah, ketika itu kewajiban dalam zakat fitri itu hampir semua melakukan zakat fitri. Tetapi memang khususnya di Indonesia masih bermasalah pada pelaksanaan zakat mal. Zakat mal ini wajib hukumnya dan harus dilaksanakan. Zakat mal sama juga dengan kewajiban sholat, puasa, haji yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Artinya, ketika tidak dilaksanakan itu, berarti yang bersangkutan belum melaksanakan rukun Islam. Dan kalau yang bersangkutan belum melaksanakan rukun Islam, yang nanti akan diklaim oleh orang-orang atau orang-orang muslim, dikatakan bahwa orang tersebut non-Islam. Kenapa? Karena memang belum melaksanakan kewajiban perintah yang diperintahkan atau perintah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam zakat ini keras Allah perintahkan, bahkan dalam ayat khus min amwalihim sholatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallihim. Jadi bahkan diperintahkan untuk mengambil harta para orang-orang yang sudah dalam kategori punya harta. Kalau dia tidak punya, nggak perlu diambil. Apa juga diambil. Dan ini menandakan bahwa ini memang betul-betul wajib. Lalu kalau kita menyadari juga bahwa di dalam ayat itu ada kata tutahhiru wa tuzakkihi, artinya membersihkan dan mensucikan. Nah, ini dalam kaitan ini Profesor Dr. Zakiyah Derajat, ilmuwan psikologi, mengatakan bahwa zakat ini dapat berfungsi untuk kesehatan jiwa, berfungsi untuk kesehatan jiwa. Dan Dr. Ali Aulia, dokter, kalau tadi kan Profesor
profesor doktor itu ahli ya. Kalau ini dokter beda. Dokter itu dia spesialis ya. Dokter Aulia itu mengatakan bahwa zakat itu berfungsi untuk mengatasi kegelisahan atau trauma kegelisahan. Artinya dia punya psikosomatik. Artinya dia berfungsi untuk mengatasi gejala jiwa. Nah, kalau ini secara medis saja dibuktikan bahwa zakat itu berfungsi untuk mengatasi kegelisahan, berarti zakat itu dengan sendirinya, kalau kita mengetahui ini hal-hal yang kita butuhkan dulu, sehingga kalau kita tidak mau membayar itu, ya rugilah diri sendiri. Lalu takarannya berapa? Kalau untuk zakat fitrah itu sudah kita ketahui, ya paling minimal 3,5 liter. Kalau dalam ukuran uang itu, ya walaupun ini masih dalam perdebatan ya, antara uang atau mungkin dalam bentuk makanan ya, seperti beras dan lain-lain, itu masih dalam bentuk perdebatan. Tapi kalau pemerintah menganjurkan dalam bentuk uang, boleh saja, karena pemerintah yang mengatur. Walaupun ini masih dalam bentuk perdebatan, tapi kita laksanakan saja sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, zakat fitrah ini diwajib dibayarkan 3,5 liter paling sedikit, atau mungkin kalau sekarang itu ukurannya antara 45 sampai dengan 50 per jiwa per orang. Nah, lalu kewajiban yang pasti yang jarang kita dengar orang itu membayar adalah kewajiban amwal, kewajiban zakat mal gitu. Nah, ini sengaja memang saya wajib ini untuk menyampaikan untuk pada hadirin ini, karena ini jarang atau mungkin ini semacam kewajiban dakwah buat para ustadz lah ya. Kalau boleh saya dikatakan ustadz mungkin para ustadz, kan kalau penceramah itu kan biasanya disebut ustadz ya, atau apalah yang menunjukkannya. Nah, ini wajib disampaikan, minimal ada informasi mengenai itu. Jadi bagi bapak-bapak atau keluarga yang sudah mempunyai uang dalam jumlah atau mungkin dalam kategori emas ya, emas itu antara 83 sampai dengan 85 gram ya, atau mungkin kalau dikalikan sekarang emas itu kira-kira 600.000 ya, ukurannya sekitar 60 juta ya. Kalau Anda sudah mempunyai uang 60 juta, misalkan uang tersebut ada di bulan Januari, taruhlah ya, tahun Januari tanggal 1 atau tanggal berapa saja. Misalkan tanggal 1 Januari Anda mempunyai uang tanggal 1 Januari 2023 Anda mempunyai uang 60 juta. Terus Anda tabungkan atau Anda simpan di dalam lemari
atau Anda simpan di dalam kasur, terserah Anda. 1 tahun kemudian, ini 1 tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Februari lagi, uang Anda belum berubah, ya, uang Anda belum berubah, artinya tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, maka wajib, ini hukumnya wajib, jatuh, ya, jatuh nisabnya, jatuh nisabnya, dan Anda wajib bayar 2,5%. Hitung saja itu 2,5% kali 60 juta. Nah, ini juga kadang-kadang banyak yang salah dimanfaatkan. Kadang-kadang dimanfaatkan untuk memberikan sodako. Nah, ini beda, ya. Beda antara sodako dengan zakat, ya. Karena Anda tidak mau membayar atau Anda terbiasa untuk memberikan sodako pada fakir miskin, Anda lakukan saja sodako. Itu beda. Seperti misalkan sekarang kita sering dengar ada yang namanya Jumat berkah. Ada Jumat berkah itu, ya. Anda tiap Jumat itu memberikan sumbangan, ya, sumbangan sekian persen. Nah, itu jatuhnya sodako, ya. Tetapi kalau yang namanya sodako itu dia berpahala, tapi tidak memenuhi kewajiban. Beda. Sama juga misalkan Anda melakukan sholat 5 waktu, ya. Tapi Anda tidak melakukan sholat 5 waktu, tapi Anda melakukan sholat sunnah dari pagi sampai malam, begitu. Anda lakukan per jam, misalkan Anda sholat sunnah terus, per jam sholat sunnah terus. Begitu waktu zuhur, Anda akan melakukan sholat zuhur. Itu berarti Anda tidak melaksanakan kewajiban, begitu. Jadi sama. Kalau Anda tidak melaksanakan zakat mal ini, berarti Anda tidak melakukan kewajiban. Walaupun Anda sering melakukan sodako, terus-terusan Anda melakukan sodako. Itu saya kira ini karena pokok bahasanya banyak dan kita diberikan waktu 7 menit. Mudah-mudahan substansinya Anda mengerti, ya. Bagi teman-teman atau saudara-saudara yang sudah mempunyai nisab uang 8 atau 60 juta yang ada di bawah kasur atau di bank, ya wajib Anda bayarkan. Sekarang Anda bisa bayarkan kemana saja. Yang penting kan ada ijab kabul, ya. Kayak misalkan kita bayar fitri itu harus ada ijab kabulnya. Saya serahkan zakat fitrah untuk atas nama saya, misalkan. Ya, ini juga zakat mal juga seperti itu, harus ada ijab kabulnya juga. Gitu. Jadi ini saja yang perlu saya sampaikan. Memang pahit ya untuk masalah zakat ini, karena memang kadang-kadang bagi yang belum keinginan untuk melakukan ini terasa sangat berat sekali. Tetapi kalau ini sudah ada keinginan, sebenarnya ini keuntungan buat diri kita juga, karena sudah dijelaskan oleh para ilmuwan, para ahli, bahwa zakat itu adalah berfungsi untuk mensucikan diri, ya, dan juga membersihkan harta. Sehingga dengan adanya mensucikan diri, kegelisahan pasti hilang. Dengan kegelisahan hilang, penyakit-penyakit yang timbul dari hasil kegelisahan, seperti misalkan penyakit penyakit yang keras, ya, dalam fisik itu, seperti misalkan stroke dan lain-lain, ya, atau mungkin juga penyakit-penyakit jiwa dan lain-lainnya,
Itu salah satu harus kita koreksi lagi bahwa apa yang sebelum ini kita belum lakukan untuk zakat fitrahnya. Karena ini bukan saya yang mengatakan, tapi ahlinya Profesor Dr. Zakia Darajat dan juga Dr. Aulia, Dokter Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.